Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Mas Laba. Ada apa lagi nih dengan Rustam Effendi ya? Dulu kayaknya berkoar-koar tanpa analisanya orang-orang itu. Yang dimaksud orang-orang itu Roy Suryo, Rismond dan juga Dr. Diva. Itu tuh udah dipastikan menurutnya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Dilihat dari fotonya aja gitu loh. Tapi statementnya kok jadi berubah setelah mereka semua jadi tersangka. Yang dimaksud mereka itu ya 3 orang tadi guys ya. Dan statementnya jadi kayak malah ketakutan gitu si Rustam ya. Nah, saya juga penasaran dong gimana sih ekspresi dari Rustam ini dan juga statement yang plan dari awal sampai dengan endingnya tadi itu yang mengatakan bahwasanya awalnya tak perlu analisa, sudah dipastikan. Nah, penasaran dong seperti apa videonya? Yuk, langsung aja kita cek videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Polda mengumumkan tentang 8 tersangka. Salah satunya saya, Rustam Effendi. Oke. Buat saya tersangka itu nggak penting buat saya. Gitu. Artinya apa? Artinya saya meyakini sendiri bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Nggak yakin saya dengan bahasa yang seperti itu ya. Kayak dia ngomong palsunya tuh ngomongnya tuh ragu-ragu. Dan bahasa dia juga mengatakan kalau saya sendiri meyakini saya pribadi. Wah, itu dia nih, bahasa pribadi itu yang tanpa sebuah analisa, tanpa sebuah jalan-jalan harus cari tahu informasi. Ya ini yang membuat orang itu kayak jadi sembrono kalau saya bilang untuk mengungkapkannya ya. Karena itu adalah ungkapan pribadi dia dan ini di publik jatuhnya. Ini yang rusak gitu ya. Kalau ingin mengungkapkan pribadi ya jangan di publik gitu kan ya. Ungkapin aja sendiri di dalam kamar sebut itu ya. Pak Jokowi punya ijazah palsu. Nah, itu baru bener. lanjut ya. Ijazah itu nggak ada gitu loh. Sekarang coba kita bayangin ya, secara logika aja, kasat mata yang bisa kita lihat, itu jelas-jelas di foto ijazah Jokowi itu bukan Jokowi. Fotonya, lihat maksudnya bibirnya, kupingnya, mata itu bukan Jokowi. Artinya tidak perlu dilihat, diperiksa secara lab, dibanding-bandingkan dengan lab itu ijazah itu bukan Jokowi gitu loh. Gitu, tidak perlu diperiksa, nggak perlu pakai lab, kita ngeliat fotonya aja udah jelas itu bukan Pak Jokowi. Menganalisa macam apa ini Pak ya kan, menganalisa itu ya harus benar-benar diteliti lebih dalam, dicari informasinya. Ya sebenarnya yang dilakukan Resio CS itu sudah benar gitu loh, tapi kebenaran yang dilakukan mereka patut dipertanyakan gitu. Karena sumbernya sumber apa yang di fotokopi, maksudnya yang dipermasalahkan Resio adalah bukan ijazahnya Pak Jokowi, melainkan gambar yang didapatkan dari Dian Sandi gitu. Nah, ini yang patut dipertanyakan. Ya, jujur sih ya, yang dilakukan Resio CS itu dengan menganalisa, dengan cari tahu informasi, itu jalurnya udah benar sih ya kan. Kalau untuk meneliti itu memang harus begitu. Tapi yang jadi pertanyaan rakyat Indonesia, kebenaran penelitian dia itu ada nggak sih maksud lainnya, dan kebenarannya itu bener nggak gitu loh. Apakah hanya dendam semata, apakah ditunggangi dengan politik? Makanya semua ini kayak ada rekayasa. Itu yang dipertanyakan masyarakat Indonesia. Makanya ada kubu mereka itu kubu pecah ya guys ya, antara Pak Jokowi dan juga Roy Suryo gitu. Nah, ini Abraham Samad enak banget bilangnya, analisanya nggak perlu pakai yang namanya uji lab lah, nggak perlu pakai cari data karena kesana kesini. Saya ngelihat fotonya aja udah lihat bibirnya beda, matanya beda. Oi. Saya harus ngomong, kalau seandainya foto itu foto muda, Pak Jokowi sudah tua, terus Anda menganalisa bibirnya beda, ya wajar bibir orang muda sama bibir orang tua beda dong gitu. Lihat dong ijazahmu sendiri sana. Lihat wajahmu sekarang punya brengos. Tahu nggak brengos itu apa? Ya kan, kumis, janggut. Waduh, ini loh bewok. Nah, coba bandingkan dengan ijazahmu yang waktu kuliah, beda nggak kira-kira? Jangan pakai begitu analisanya, kan nanti kalau diserang dengan bahasa gitu Anda nggak bisa jawab dong, ya kan? lanjut. Jadi penetapan tersangka ini buat saya ini mengada-ngada. Ininya mic-nya? Oke, ya gimana?
Nah, saya mau tanya tuh, seberapa yakin Bang Gustam dengan foto yang ada di jasa Joko itu adalah foto Marco? Kalau saya kan berdasarkan analisanya Rosuryo. Kalau saya kan berdasarkan analisanya Rosuryo. Lucu-lucu ya kelompoknya mereka ini. Nah lo kan kecemes sendiri kan dengan bahasanya ya kan. Tadi awalnya bilang yakin tanpa harus analisa, tanpa harus melihat bukti-bukti terkait. Anda sudah sangat yakin banget 100% kalau ijazah itu palsu, maksud saya. Ijazah itu palsu dilihat dari fotonya aja gitu. Nah sekarang orang 3 itu jadi tersangka nih ya kan. Udah jadi tersangka, kemudian sekarang ditanyain lagi dibalik. Seberapa yakin Anda yakin bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu? Saya kan berdasarkan analisanya Roy Suryo. Loh, piye to iki? Aduh, kemakan omongan sendiri. Pelin-pelan, Pak, janganlah ya. Semua orang Indonesia masih ketawa nih ngeliat video ini. Aduh, Rustam kok bisa gitu loh. Harusnya di awal Anda jangan yakin 100% ya kan. Anda tetap membutuhkan analisanya Roy Suryo, menurutnya seperti itu harusnya ya kan. Sekarang Roy Suryo CS udah jadi ditetapkan jadi tersangka, Anda mundur. Kalau bahasa Jawanya itu mundur alon-alon. Cuci tangan dia mau kabur. Ya gimana guys menurut kalian tentang videonya ini guys ya? Apakah video ini sudah patut untuk dicontoh atau tidak? Saya kembalikan ke kalian untuk berkomentar yang positif. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Step closer, don't go anywhere, stay with me, and jangan lupa berkarya hari ini. Bye.